Kalau lu mau orang mau beli mobil yang tua, lu beli automatic transmission. Kenapa? Dia lebih badak. Betul. Yang penting lu ganti oli sama ganti filter oli tepat waktu, itu awet. CVT lu bejek-bejek, beltnya bisa putus, Pak. Beltnya putus, putusannya masuk ke dalam, dia berantakan di dalam. Nah, lu tahu efeknya ya, gitu loh. Itu kalau putus, prak, kemana-mana. Oh gitu kok ya? Para penggemar otomotif, jangan lupa subscribe Denkus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denkus Tamban di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, wah gokil, spesial banget. Gue dipersilahkan gitu kan, ketemu dengan dokter mobil, suhunya mobil di Indonesia. Wah gokil, yaitu Ko Lung Lung. Halo, apa kabar bro? Luar biasa. Selama ini gue cuma lihat di YouTube penjelasan lo kok. Sekarang real langsung. Enggak lah. Ya nggak, masuk YouTube Denkus Channel. Wih, gokil. Boleh dong, boleh dong. Ya, jadi Ko Lung Lung, gue pertama thank you banget udah Sama-sama. mau luangin waktu gitu kan. Enggak lah, sama-sama. Nah, mengingat para penonton di seluruh Indonesia, khususnya Denkus Friend, para penonton gue nih kok banyak banget minta rekomendasiin mobil dan mendingan pilih mobil ini atau ini. Wah, gue bingung nih. Ya kan, gue adalah YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif kok. Enggak lah, mobil lu cakep banget ini. Oh gitu ya? Gila. Ini sih, Oh, ini si Jim nih, si hijau deh. Jadi gitu kok. Jadi gue memang jujur nggak begitu ngerti otomotif. Tapi gue lu ngapain bikin channel YouTube otomotif? Gue caranya menghadirkan para suhu gitu. Nah ini salah satunya suhu otomotif di Indonesia, dokter mobil, teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya. Nah mungkin kok di awal ini sebelum kita ngobrol panjang kali lebar ke depan, gue pengen tahu sedikit nih, Ko Lung Lung kalau ngobrol gitu kan, kayaknya di luar kepala, tanpa teks, tanpa skrip, kayaknya pang penjelasan lu gila, gue bilang ngerti semuanya nih. Itu awalnya gimana sih? Pengen nanya dikit dulu. Oke. Dulu apa dicekokin mobil sama orang tua jadi paham sampai sekarang apa gimana awalnya kok? Enggak lah, awalnya sama seperti anak SMA pada umumnya, SMP kelas 3 pada umumnya dibeliin motor bandel, ya kan? Kita dulu zaman masih hobi balap liar di itu Landas Pacu Kemayoran. Nah, itu ada gua motornya di situ. Ya kan? Jadi motor pertama gua Satria 2 tak yang Satria sebelum Hiu, ya kan? 2 tak ya. Yoi. Yang mana ngebul banget tuh kan? Yoi. Ngebul ya kan? Ya gitulah, tobatnya gara-gara ya ada teman gue yang meninggal gara-gara itu gue tobat ya kan. Habis itu gue sekolah sebenarnya bukan otomotif sih. Gue sekolah mechatronics robotics ya kan. Cuman memang gue ya hobi mobil lah ya, cuman nggak sebegitunya. Nah ketika balik ke Indonesia, gue masuk tambang, banyak ngurusin alat berat, dump truck dan segala macem. Dan abis itu baru kita merambah ke mobil passenger car gitu loh. Kalau lu sempat kuliah di luar ya? Ya, saya Sydney. Oh di Sydney? Iya, S1 S2 Sydney. Oh S1 S2 Sydney, Ya. gokil. Pantesan ngomongnya asik banget ya? Iya. Oh di sana ngambil apa kok? Mechatronics and Robotics. Jadi gua bukan otomotif ya, kan otomotif ada lagi kan, automotive engineering. Kalau saya ambilnya Mechatronics Robotics. Ada kaitan kan? Iya, jadi saya lebih ke engine-nya sama programming-nya, software-nya gitu-gitu. Oke, iya. Lebih ke situ. Oh lebih ke situ ya. Terus terjun ke sini awalnya? Awalnya gara-gara bangkrut, Bos. Awalnya? Bangkrut. Iya serius, jadi gue dari tambang itu gue bangkrut ya kan. Oh main tambang awalnya tuh? Iya, jadi gue bukan main, gue kerja di tambang. Keluar kerja sendiri sampai bangkrut. Nah habis bangkrut baru buka ini sama temen gue. Oke, awalnya idenya emang karena dulu berangkat dari trek-trekan motor tuh? Iya, jadi dia dulu pas partner gue itu nawarin ke gue, gue ada lapak nih, pas dia juga baru ditipu temennya juga kan gitu loh. Di kita berdua lagi nggak ada duit, gue ada lapak nih, aksesoris mobil gitu kan. Lu mau buka bengkel nggak di depannya? Kita ada konsep dokter mobil nih, kita bikin begini. Oh baiklah, awalnya gitu ya. Awalnya gitu. Jadi dokter mobil lahir di tahun berapa kok? 2014 akhir, 2015 awal, yes. Oke, saat pandemi, wah gokil, tetap eksis ya? Oh iya, karena kalau pandemi itu kan ya sebenarnya kan orang akan lebih banyak pakai mobil pribadi daripada transportasi umum kan gitu loh. Nah, di mana kita bisa menolong customer kita untuk betul-betul mensterilisasi mobil mereka, nah kita bisa dapat dari situ gitu loh. Oke. Nah ini gue suka banget teman-teman. Jadi Ko Lung Lung
menjalankan bisnisnya, nggak hanya jadi woro-woronya dengan menjawab kolom pertanyaan dari teman-teman, Yoi. solusi-solusinya dikasih lewat YouTube channelnya, wah gokil banget. Jadi gue interest banget buat ketemu Kolung Lung, dan hari ini gue langsung di awal video mau langsung kasih challenge buat Kolung Lung. Boleh. Boleh ya? Boleh, Siap boleh, terima boleh. challenge Siap Denkus terima channel ya. challenge. Jadi syaratnya cuma satu kok, jawabnya cepat, Oke. nggak usah banyak, nggak boleh banyak mikir, boleh mikir sih, sepersekian detik langsung aja. Oke. Oke Kita coba. teman-teman, kita kasih challenge buat Kolung Lung, jawab cepat. Kalau disuruh pilih satu mobil dengan budget 100 juta, Ya. mobil apa yang Kolung Lung pilih? Avanza Xenia. Memelihara mobil Korea di bawah tahun 2000 tidak disarankan karena akan banyak perbaikan. Setuju atau tidak setuju? Kalau di bawah tahun 2000 udah pasti karet-karet dan soket-soket elektrik itu akan membuat Anda pusing sih. Apalagi kalau Anda nggak ngerti spare partnya cari di mana. Sebenarnya problemnya dengan mobil tua adalah Anda nggak ngerti cari spare part di mana, itu aja. Kalau lu tahu spare partnya di mana, nggak ada masalah juga gitu loh. Oke, siap. Sebutkan satu mobil Eropa di bawah 100 juta yang BBM-nya masih terbilang irit dan perawatannya gak rewel. Nggak ada, bos. Di bawah 100 juta mana ada? Nggak ada, bos. Lu BMW juga, Mercy juga semuanya boros, men. Itu, men. Tahun itu, men. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bicara mobil untuk daily, lebih baik pilih Hyundai Atos atau Karimun Kotak? Karimun Kotak. Gokil, Karimun Kotak. Karimun Kotak. Luar biasa. Nah, kok jadi tadi di pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Sebutkan satu mobil Eropa ya kan, yang masih terbilang irit dan perawatannya nggak rewel. Nggak ada ya? Menurut di mata Kolung Lung, oh kayaknya BMW tipe ini kayaknya masih oke tuh dia. Oke, perawatannya juga kayaknya nggak begitu rewel. Tapi bensinnya boros, Pak. Bensinnya boros. Lu butuhnya yang bensin dua irit kan? hal itu Iya. nggak ada yang bisa Nggak ada, mengakomodir nggak ada. di Nggak mobil ada. Eropa di bawah tahun 2000-an Iya. ya. Oke. Karena oke. mobil Eropa di bawah tahun 2000 parts-nya masih bagus-bagus kan, Yes. masih berat-berat kan. Yes. Makanya dia engine-nya juga gede. Nah, dia udah Oke. pasti boros, men. Karena kategori orang Jakarta sekarang tidak boros itu di atas 1:12. Nggak mungkin, lu tahu sendiri kan? Nggak mungkin, men, gitu loh. Itu BMW pasti 16, jamin 16. Mercy juga 16, 17. Iya. Mercy lebih berat lagi, bos, bodinya, lu Bener, tahu bener, sendiri. bener. Terus mau Iya apa? sih. Opel nih, Opel Blazer, Vauxhall. Mau apa Jaguar? Jaguar lebih boros lagi, men. Iya. Land Rover. Oh, itu gila sih. Itu gila perawatannya, lu tahu sendiri Parah. berapa duit. Itu parah itu. Iya sih. Iya Nggak sih. ada, bos. Ayo, gue lagi mikir dieselnya apa ya? Kayaknya nggak ada. Iya sih. Ya. Benar-benar. Mercy diesel yang 5 silinder, berani lu? Iya. Itu satu kali turun mesin 40 juta loh. Berani lu? Oke, itu irit, iya bener. Tapi Gitu ya. perawatannya, ampun. Perawatannya gila ya. Tapi kalau mungkin tapi benar juga sih kalau mau ngambil Mercy yang tahun 80-an, Mercy Tiger lah. Nah, mungkin Spare partnya lu berani, men. Parah. Itu lampu. Iya sih. Boleh dikasih tahu monggo berapa puluh juta itu lampu kalau nyerempet prak bisa 12 juta lo satu lo. maintenance-nya, bener sih. Itu cita-cita gue tuh kok pengen Oh banget iya. punya Mercy Tiger kok. Oh iya, ganteng, Mimpi bos. itu. Ganteng, bos, Wah, emang asli. ganteng. Duduknya empuk kan, Iya. nyaman. Tapi memang berapa banding berapa tuh? Situ Mercy Tiger BBM-nya? 1:5 setahu gua. Itu boros, itu boros. Bukan 5 rumah ya kok ya? No. 5 kilo 5 teman-teman. kilo. Itu Tapi boros, ganteng asli boros. banget. Tapi ganteng memang. Betul, parah. Masih Jadi- karbu ya kok ya? Iyalah, masih karbu. Gokil sih. Karena kan bodinya berat, otomatis mesinnya digedein sama mereka, biar tenaganya ada Biar gitu loh. tenaganya Nggak ada. mungkin nggak boros. Itu Bener. nggak mungkin. Ada yang bilang, lu cekek aja bro, ininya apa karbunya? Larinya pasti nggak support boleh. nanti. Iya, terus Iya lu kan? mau bawa kemana? Ke mall. Naik begini kagak bisa nanti. Bener. Terus kok yang tadi, untuk bicara mobil dipakai daily, lebih baik Hyundai Atos atau Karimun Kotak? Kenapa alasannya Karimun Kotak? Ada mantan pacar yang pakai Karimun Kotak, bro. Jadi dulu ada mantan pacar ceritanya pakai Karimun Kotak, cuman emang enggak lah ya. Hyundai Atos sama Karimun Kotak, hari ini Karimun Kotak lebih classic car. Iya kan, Yes. bener kan? Hyundai Yes. Atos masih ada di daerah yang pakai satu spare part lebih susah, dua Karimun spare part lebih mudah loh. Yes. Ya kan, bener kan? Secara spare part lebih mudah, lebih murah, dan ya jujur interiornya lebih luas, Pak. Ya, betul. Kalau kayak Hyundai Atos tuh interior tuh sempit, bos, sempit banget. Itu memang golden pada masanya. Tapi kalau hari ini disuruh compare, gue Karimun. Iya sih. Seru bro naik Karimun itu, bro. Bener sih. Realistis deh lo. Iya. nggak sih? Seru, Tapi bro. mungkin ya, ini cemberut nih yang punya Hyundai Atos. Maaf ya teman-teman ya. Maksudnya ini hanya diskusi gitu Oh kan. iya, tidak Preferensi orang menjelekkan. kan berbeda-beda. Iya betul, tidak menjelekkan. Cuman kalau bicara umumnya ya memang betul. Ketersediaan parts, lo Karimun Kota mungkin lebih mudah gitu kan. Walaupun, wah siapa bilang
gue pakai Hyundai Altos banyak kok komunitasnya. Ya memang betul juga, sah-sah aja teman-teman ingin berkomentar. Betul. Betul. Cuma Makanya kan kalau tadi gue bicara bilang kan, kenapa Karimun Kota? Karena ada mantan yang punya. gitu ya, Pak, ya? Ada kisahnya itu gitu loh dulu. Oke kok. Terus gue pengen nyinggung juga yang tadi Kolung bilang. Kalau disuruh pilih satu mobil dengan budget 100 juta, mobil apa yang Kolung pilih? Kenapa Avanza kok? Karena mobil sejuta umat, Pak. Parah memang. Iya, Betul. itu benar-benar semua teknisi di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa perbaikin. Spare partnya ada banyak, ya kan? Lu mau yang KW, KW Super, KW-KW-an, ada semua. Dan itu mobil gua aja masih punya Avanza gua tahun 2009, Matic. Masih gua pakai sampai sekarang, kilometer hampir 200. 2009 ya? Iya, Kilometer hampir 200.000. hampir 200.000? Iya. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini masih gua pakai. Ada yang berstatement seperti ini, Dan, lo kalau pengen mobil yang badak, wah udah siap tempur, Avanza memang bagus, tapi lu pilih Gen 1, itu gokil. Setuju nggak kok? Jadi Avanza kita bedakan menjadi engine aja. Ada yang engine VVTi sama dual VVTi. Nah, kalau gua memilih engine yang VVTi. Kenapa? Engine VVTi itu satu lebih bandel, dua lebih banyak spare part-nya. Yang engine dual VVTi itu tenaganya habis karena emang dikurangin untuk mempermudah konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM-nya lebih bagus sedikit, tetapi tenaganya nggak ada. Kalau yang Gen 1 kan berarti yang VVTi, single VVTi ini. Nah, itu lebih badak, lebih nggak rewel, tenaganya lebih bagus, konsumsi BBM punya gua Matic 1:14. Jadi clear ya, Gen 1 itu memang engine-nya lebih bagus. no debat ya? Engine-nya ya, engine-nya ngomongin engine ya. Karena lu coba boleh tanya orang-orang yang bawa Avanza Gen 1 yang engine VVTi sama dual VVTi sama yang terakhir ini, dia nggak pernah komplain. Yang Gen 1 ini nggak pernah komplain tentang tenaga. Yang Gen 2 ini feature-nya bagus, itunya bagus, cuman pasti semuanya bilang tarikan pertamanya lemot. Tarikan pertama udah pasti. Gitu. Tapi dia si Avanza yang Gen 1 kan juga ngeluarin Matic-nya nggak sih kok? Ngeluarin. Iya kan? Nah, Matic zaman dulu kan masih apa sih istilahnya tuh? Masih belum yang kekinian sekarang saat ini gitu. Mungkin CVT ya, udah CVT gitu kan? Dulu AT. Automatic transmission, yes. Nah, automatic transmission itu lebih secara ketahanan tuh lebih kuat. Memang mungkin ada kelemahannya katanya kan lebih berisik. Bukan berisik begini, maksudnya lu ganti gigi pasti berasa duk gitu. Pasti Dan berasa. itu normal kok? Normal. Oh, jadi clear ya? Maksudnya kalau yang kekinian tuh CVT gitu CVT lu kan nggak bakal berasa. Yes, betul. Sebagainya. Tapi katanya dari segi ketahanan gue nggak tahu deh. AT lebih bagus. Oh, memang betul. Yes, memang. Kan kita ada domo transmisi juga. Jadi kalau lu mau beli mobil yang tua, lu beli automatic transmission. Kenapa? Dia lebih badak. Betul. Yang penting lu ganti oli sama ganti filter oli tepat waktu, dan olinya lu pastikan jangan kena yang palsu ya. Karena kita banyak dapat oli palsu, itu awet. CVT lu bejek-bejek, beltnya bisa putus, Pak. Beltnya putus, putusannya masuk ke dalam, dia berantakan di dalam. Nah, lu tahu efeknya ya, gitu loh. Wah, gokil ya. Dia ada belt soalnya kalau CVT itu. Nah, beltnya itu dari besi. Itu kalau putus, prak, kemana-mana. Oh gitu kok ya? Nah, jadi cara mengatasinya supaya nggak putus kalau misalnya orangnya gaspol mulu nih kalau bawa mobil? Nggak bisa. Lu mau ganti oli apapun, nggak bisa. Karena memang namanya belt ya, Pak, ya lu tarik-tarik. Oh gitu ya? Iya. Jadi gimana caranya kalau misalnya ada orang nih, habis gimana bro, gue bawa mobil mobil gue bejek mulu. Ya udah, maksudnya disediakan disediakan budget untuk itu gitu loh. Dia one way or another pasti akan putus. Karena kayak Honda-Hondaan nih, kayak kita sering dapat Honda HR-V gitu-gitu kan yang emang mainnya bejek-bejekan terus kan. CVT-nya beltnya putus, Pak, di 80.000 sampai 100.000 kilometer. Lagi di dalam perjalanan kok. Iya. Begitu, bersak gitu kan, bunyi kretok. Udah. Nah, itu kondisi mobil jadi langsung ngerem dong ya kalau enggak, gitu? Enggak. Kalau Matic untungnya tidak. Jadi mobilnya tidak bisa digas, tapi ngelunyur. Ngerem kan braking system kan berbeda ya. Beda. Ya. Jadi baiklah. mobilnya masih gelinding, lu bisa ngerem tapi lu gas RPM naik, mobil nggak bakal jalan. Karena beltnya putus, Pak. Iya. Tuh. Nah, kalau udah putus, minimal 12 juta. Tuh. Tergantung jenis mobil dong ya? Tergantung putusnya di dalam ngerusak yang lain-lain nggak. Kalau yang ngerusak yang lain-lain lagi, nah ceritanya beda lagi tuh. Beda lagi ya? Iya. Dan dokter mobil bisa menangani itu ya? Bisa. Kita udah bisa overhaul semua. Oh bisa kok ya? Udah. Kalau orang lain kan dulu kan beli Matic ganti gelondong gitu kan, atau beli Matic copotan gitu kan. Kalau kita nggak, kita benerin overhaul, kita kasih garansi lagi. Karena ya itu, gue tahu di Indonesia nggak ada yang bisa begitu. Jadi kita overhaul, benerin lagi, kan mendingan gitu, Pak. Tahu jelas kan gitu loh, ini gue ganti semua nih gitu loh, kalau lu mau pakai lama gitu kan.
ini pas lagi ngomongin Matic kebetulan banget kok. Jadi 2016 kok, gua beli Honda City 2007, ya kan? Pas gua beli itu mobil, ternyata gua dapet yang jeduk, anjir bener-bener. Ya kan? Mana rumah gua kecil kok, ya kan? Jadi kalau pagi nih jeduk mulu nih, anjir gua bilang ini apaan sih? Kalau teman-teman nih kebetulan yang nonton video ini atau siapapun yang baru masuk nonton video ini, oh iya bener, Matic gue jeduk. Kira-kira sama dokter mobil apa yang akan dilakukan tuh? Oke, Matic secara jeduk budget dan nunggu estimasi waktu beresnya berapa kayak gitu. Oke, Matic jeduk harus lu tahu nih jeduk itu gara-gara apa. Kan di Matic kalau yang City itu 2007 dia masih AT, automatic transmission. Nah, dia ada body valve, ada solenoid yang itu dan ada oli yang lewat. Nah, jeduk itu nomor satu kita cek olinya. Apakah olinya lewatnya terlambat atau tidak? Karena ketika olinya lewatnya terlambat, dia ngejeduk, betul. Nah, oli terlambat itu satu, olinya bisa jadi udah jelek. Dua, filter olinya bisa jadi udah mampet. Filter oli mampet, olinya nggak terlambat nih masuknya nih. Nah, kadang-kadang hanya sekedar, oke, lu ganti oli, lu ganti filter oli, beres. Itu Matic olinya yang terlambat. Nah, itu kalau oli ya, itu beres. Kalau enggak, ya berarti ada salah satu solenoid yang dia, kan solenoid itu kan ngegeser kan harusnya cetak gitu kan. Nah, dia ngegesernya itu cetak gitu loh. Nah, dia udah terlambat gitunya. Nah, kalau kayak begitu, oke, bisa dibersihin. Monggo, kalau nggak bisa dibersihin ya berarti ada yang diganti solenoidnya. Jeduk tuh itu doang. Jadi body valve, solenoid, sama filter, sama oli. Udah, kita cek gitu. 4 itu. Oke. Tentunya overhaul dong ya untuk enggak, kalau cuman body valve sama solenoid enggak overhaul. Kita cuman turunin, biasanya bersihin. Separuh istilah gitu. Cuma sedikit, Pak. Cuman buka kalter, ada body valve di situ copot. Oh gitu doang ya. Oke. Itu dibersihin aja. Kalau di kita namanya Matic Jet Clean, itu kita masukin mesin ultrasonic, kemudian kita kasih chemical pembersih biar dia bersih semua. O-ring dari si solenoid kita ganti-gantiin, kita kasih oli baru, harusnya sih udah oke. Nah, kalau misalnya ternyata problemnya cuma hanya dilakukan seperti yang tadi Ko Lung Lung bilang, kalau boleh tahu kisi-kisi nih, atau saya nggak tahu ya, boleh ngomongin harga nggak sih? Kira-kira biayanya berapa sih? Kalau mobil lu itu ya City. oli beli oli ya, maksudnya oli beli oli kan, kayak harga oli kan tergantung kan. Kalau cuman Matic Jet Clean-nya sekitar 1 juta beres, Bos. Oh gitu ya? Iya. Jadi itu udah kita bersihin semua, kita gantiin o-ringnya semua, kita pasang lagi. Tapi umumnya penyakit yang jeduk itu rata-rata hanya itu atau ternyata pengalaman Ko Lung Lung 70% itu. Oh, gitu. Yang 30% ada solenoid yang diganti. Kan ganti kan nggak semua, yang rusak aja yang kita ganti kan. Oke. Kalau ternyata katakanlah solenoid harus diganti, biayanya berapa tuh kalau? Tergantung availability sih. Karena di Indonesia cari solenoid yang pas itu agak-agak ribet. Nah, solenoid itu ranging harga dari 2,5 juta sampai 10 juta ada. Oh, jadi kayak misalkan ada yang Alphard gitu-gitu yang gede, solenoidnya 10 juta. Kalau yang Honda-Hondaan sih paling 2,5 juta sampai 4 juta, Bos. Oh, nggak mahal ya? Nggak terlalu gimana-gimana lah. Tapi kan lu nggak ganti semua. Lu ganti hanya yang ngejeduk itu. Yes. Kan ngejeduk ada giginya nih, dari gigi 1 ke 2, apa 2 ke 3 gitu loh. Nah, ini kan ngomongin jeduk, apakah Ko Lung Lung di sini ketika ada orang yang aduh kok give up nih, gua udah given banget, asli nyerah, gua udah pindah-pindah bengkel. Ko Lung Lung bisa nanganin nggak sih? Gitu ya. Dan Ko Lung Lung di sini tuh memberikan garansi atau lu kalau sampai jeduk lagi balik lagi 1 tahun free atau gimana sih? 1 tahun dan semua cabang. Jadi kalau kita garansinya semua cabang dokter mobil, Pak, lu benerin di Depok. Kalau misalkan mobil lu rusak di Surabaya, gue benerin di Surabaya, lu taruh aja di situ. Dan kita ada delivery lagi. Lu mau pulang naik pesawat boleh kita kirim ke sampai di cabang yang lu pilih. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, itu teman-teman buat para pecinta otomotif di seluruh Indonesia yang memiliki mobil jeduk, ya sekarang udah ada solusinya kan. Adalah dulu, dokter betul. mobil. Yoi. Cek dulu aja, Bos. Denkus Channel promo terserah lo ya kan. Kalau gue menghadirkan orang-orang yang berfaedah ya. Menurut gue Ko Lung Lung berfaedah nih. Terima kasih. Lebay ya. Ini gaya gue kayak gini ya, Bang. Jadi Ko Lung Lung, terus pertanyaan yang tadi itu kan tadi clear ya, udah ngobrolin yang masalah Avanza. Terus yang masalah mobil Korea nih, memang gue ada stigma di luar sana yang bahwasanya orang itu kan sekarang ngambil mobil Korea misalnya Hyundai Trajet, mungkin harganya karena mungkin lagi-lagi ke harga kali ya. Wah, Hyundai Trajet menarik nih, 30, 40, 50 tergantung kondisi. Tapi lu interior bisa bawa keluarga, captain seat, nyaman segala macam. Tapi ada yang nyaranin, lu mau bunuh diri katanya. Tanggapan Ko Lung Lung gimana, Pak? Yes, jadi Hyundai Trajet, Kia Carnival yang tahun-tahun itu memang tinggal 30-40 juta. Itu gue agree banget. Nah, kalau lu tanya gue Kia Carnival atau Hyundai Trajet, gue masih pilih Trajet.
Karena Carnival spare part-nya jauh lebih mahal dan jauh lebih susah, yang 6 silinder apalagi. Ya kan, oke, dia borosnya setengah mampus, lu 6 silinder lah ya gitu loh. Itu lu tahu lah, silindernya lebih 2, otomatis lu bayar ekstra gitu kan. Nah, problemnya adalah spare part, memang iya, cuman di Jakarta ada gitu loh, cuman memang lebih susah carinya gitu loh. Nah, ketika orang bilang lu bunuh diri ya, iya karena lu harus lihat nih, semua seal-seal karetnya, colokan-colokan yang soket-soketnya itu mahal, men. Karena barangnya nggak ada. Sebenarnya kalau lu punya akses channel nih, hari ini kan impor udah gampang ya gitu loh. Lu coba cari aja di luar negeri langsung impor. Itu akan jauh lebih murah, cuman kadang-kadang barangnya datang nggak sesuai, itu resiko impor ya kan. Oh jadi kita nyari sendiri dong keluar? Iya. Emang di sini di Indonesia nggak ada yang mau nyetok ya? Kalau karet-karetnya nggak ada, Pak. Kayak karet pelipit, karet window, karet door, kemudian engine, apa karet-karetnya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, karet intake. Mendingan lu modif. Sampai dengan sekarang nih Oktober 2023, siapa Susah. tahu ada toko yang udah buka Susah. sama sekali. Oh gitu. Susah, ya? susah. Kalau untuk spare part engine oke, masih gampang. Tapi karet-karetnya itu yang bikin orang tuh takut gitu loh. Dan itu kan pasti ada ketahanan dan harus diganti ya. Udah pasti dong, Udah lu pasti. mobil tahun segitu, Iya sih. nggak mungkin lu nggak ganti karetnya ya kan. Iya benar sih. Oh itu yang bikin. Makanya orang bilang bunuh diri, ya emang gitu loh. Karena ya lu harus tahu bunuh dirinya di mana. Kalau misalnya ya udah ngapain lu takut banget, kan banyak kampakan dan lu cari ya kampakan. Nggak terlalu loh ya, hati-hati loh ya. Gitu ya. Kampakan Hyundai Trajet ada, cuman not every day available. Jadi kalau lu dapet ya lu dapet bagus, udah gitu juga mereka juga tahu ini barang langka, lu harus tahu juga harganya berapa. Oh iya sih. Iya Gitu sih. loh. Itu ya maksudnya lu mainan barang, mendingan gue main mobil lu nih gitu kan, mobil klasik sekalian gitu kan. Karena ongkos yang keluar Gimik kata sama, men. Iya kan gitu loh. Kalau kita yang tahu main mah ini amat Trajet, gue pelihara ini mendingan. Ini lebih ganteng, lebih kemana-mana lu parkirin sebelah Ferrari juga masih dilirik, men gitu loh. Gue jujur ngomong aja. Oh, gitu, Boy. Lu parkirin aja sebelah Ferrari, orang masih ngelirik, ih kerennya gitu kan. Karena ini mobil ada ceritanya gitu Yes, loh. bener kan gitu loh. bener. Dan jujur ngomong lu piara ini sama Trajet sama, Bos. Percaya sama gua, mumetnya sama. Mungkin kalau Trajet, ini gue belum pakai perkeong kok, masih apa? Masih down kan? Down. Tapi emang itu seninya, Bro. Seninya lu pakai pedal lu begini-begini goyang-goyang di dalam gitu loh. Naik angkot ya kan. Iya. Gue tinggal teriak-teriak Melayu. Tapi dingin kok. Oh iya, nggak jelas. overheat. Alhamdulillah mobil gua Jelas. ya kan. Ada lagu ya kan. Iya, Bisa jelas. dengerin musik. Oke, Kolung Lung. Jadi 4 pertanyaan tadi gua tindak lanjut kembali dan sudah dijawab sama Kolung Lung. Gokil banget teman-teman. Silakan komen di kolom komentar. Tentunya kalian udah tahu lah ya, tanpa gua harus woro-woro gitu kan. Kalau subrek dokter channel mobil, dokter mobil ya kan, kebalik kali ya kan. Udah tahu semua pasti dokter mobil. Jadi hanya mengingatkan teman-teman udah paling bener, follow Instagramnya Dokter Mobil dan subscribe YouTube channelnya Dokter Mobil. Alasannya kenapa? Karena sangat mengedukasi buat lu yang memelihara mobil, memaintenance mobil, seperti apa ya perawatan yang baik, kayak gitu mungkin. Jadi thank you banget Kolung Lung waktunya. Next konten kita akan bahas lagi 4 pertanyaan lagi nih. Boleh. Kayak gitu. Jadi teman-teman sekali lagi thank you. Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga YouTube gue Denku Channel dan follow Instagram gue dan TikTok gue Denku Channel. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling.